Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pandemi dan politik. Bencana demi bencana masih melanda di Indonesia. Apalagi mengenai COVID-19 yang sudah lebih dari 1 tahun kita beraktivitas ditemani masker. Semua yang awalnya bisa dilakukan secara nyata, sekarang kebanyakan dilakukan secara daring. Tentunya masalah daring ini membawa dampak yang gak selalu ada plusnya. Bahkan bisa juga hal yang merugikan untuk sebagian orang. Indonesia awalnya biasa-biasa aja pas diberitakan adanya COVID-19 ini di Cina kemarin. Seperti tidak ada kekhawatiran. Tapi ya bisa kita lihat sendiri sekarang melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga tidak bisa selalu disalahkan karena sebagian masyarakatnya juga tidak menaati apa yang sudah diterapkan pemerintah. Kok bisa gini ya? Ya bisa aja hal melonjaknya kasus COVID-19 ini karena memang ada politik di baliknya. Sebagai orang awam ya, COVID ini kayak ada tapi nggak ada. Kayak percaya tapi nggak percaya. Ngomong-ngomong masalah politik, kehidupan kita memang nggak bisa luput dari yang namanya politik. Begitupun penanganan COVID-19 ini, banyaklah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini, seperti menerapkan PSBB. Pada saat bulan Mei 2020 kemarin, larangan untuk mudik juga diterapkan oleh pemerintah. Di balik usaha pemerintah menanggulangi COVID ini, banyak dari masyarakat yang panik menghadapinya. Yang awalnya mereka bisa jualan keliling, jualan di pasar mingguan buat kebutuhan hidup. Tapi karena kebijakan itu, mereka jadi bingung gimana mencari uang buat menafkahi anak istri. Alhasil, karena kebijakan itu juga, ekonomi Indonesia merosot. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0%. Bahkan, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5%. Di sisi lain, masyarakat juga dibuat resah karena beredarnya isu politik di balik wabah ini. Di rumah sakit dan puskesmas, orang yang katanya nggak sakit karena COVID tiba-tiba bisa dinyatakan positif. Bukan positif yang sembarang positif. Di balik positif ya pasti adalah uang di baliknya. Ada juga kemarin beredar kabar di sosial media yang viral. Orang yang meninggal bukan karena COVID, tiba-tiba dinyatakan COVID. Dan pihak keluarga diberikan uang asalkan mau aja keluarga yang meninggal tersebut didata sebagai pasien COVID. Keluarga pasien shock dan pastilah nggak mau karena proses pemakamannya nggak manusiawi dan menentang agama bagi mereka. Masyarakat selalu ditawarkan untuk positif COVID biar bisa dapat uang. Karena politik ini juga yang beredar, makin kuat kepercayaan masyarakat nggak percaya sama COVID. Makin banyak juga yang melanggar, dari pelanggaran yang kecil, yaitu menggunakan masker pas keluar rumah. Kemarin Presiden juga menyiapkan dana totalnya 5,9 triliun untuk bantuan sosial penanganan COVID-19 kepada masyarakat di Kementerian Sosial. Akan tetapi dana tersebut dikorupsi oleh Menteri Sosialnya sendiri, yang dipercaya oleh pemerintah untuk membagikan bansos kepada masyarakat sebagai cara meringankan beban yang diterima atas segala kebijakan dari pemerintah. Tapi sayangnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.